sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dari jumlah seluruh pendapatan yang diterima. Definisi lainnya yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam satu tahun tertentu. Misalkan, suatu negara memiliki total produksi barang dan jasa senilai 1 triliun dalam satu tahun, maka pendapatan nasionalnya adalah 1 triliun. Lalu tujuan dan manfaat kita mempelajari pendapatan nasional ini untuk apa? Oke, kita jelasin ya. Tujuan dari kita mempelajari pendapatan nasional adalah mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Kedua adalah memperoleh taksiran yang baik tentang nilai-nilai barang dan jasa dalam satu tahun. Manfaatnya adalah mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertama ada demand, yaitu adalah permintaan jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan dan dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Yang kedua ada saving, yaitu menabung adalah bagian dari pendapatan yang tidak terpakai. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Yang keempat ada investment. Investment adalah investasi atau pengeluaran untuk membeli aset yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Selanjutnya ada konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Produk domestik adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun, seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, termasuk hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Konsepnya adalah domestik, sama dengan batas wilayah negara. Yang kedua ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri, hanya milik warga negara tersebut. Konsepnya adalah GNP sama dengan GDP dikurangi produk neto terhadap luar negeri. Lalu ada pendapatan nasional harga berlaku. Pendapatan nasional harga berlaku adalah mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Contohnya, jika harga berlaku pada tahun 2025 adalah 100.000 per unit, maka total pendapatan nasional dihitung berdasarkan harga tersebut. Kemudian, ada pendapatan nasional harga tetap. Pendapatan nasional harga tetap adalah mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun berdasarkan harga tetap atau tahun dasar dengan tidak menghilangkan dampak inflasi dan perubahan harga. Contohnya, PNB 2025, harga tetap 2020 sama dengan 900 triliun. Selanjutnya ada pendapatan nasional, harga pasar dan harga faktor. Harga pasar jika penghitungan nilai barang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli, dan harga faktor jika penghitungan nilai barang menggunakan harga faktor produksi untuk memproduksi barang tersebut. Harga pasar sama dengan harga faktor ditambah indirect tax dikurangi subsidi. Selanjutnya, konsep NNP. NNP atau Net National Product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Konsep NNI, Net National Income, adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Konsep DI atau disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya.
DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Dan konsep PI atau personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan ditambah dengan transfer payment. P1 sama dengan NNI ditambah transfer payment, kurangi laba ditahan, tambah iuran asuransi, dan ditambah iuran jaminan nasional. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional atau pendekatan produksi. Produksi nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value add tiap proses produksi. Pertama, ada pendekatan produk yang dimaksud yaitu perhitungan produk secara neto, yaitu nilai tambah yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambah yang diciptakan pada setiap proses produksi. Cara menghitung keterangan Y. Pendapatan nasional GDP Q1 jumlah barang ke-1, P1 harga barang ke-1, Q2 jumlah barang kedua, P2 harga barang kedua, QN jumlah barang ke M, PM harga barang ke M. Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah titik-titik PN dikali QN. Metode perhitungan pendapatan nasional, pendekatan pendapatan. Pendapatan seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 tahun. Di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan W ditambah R tambah I dan ditambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan, W wage atau upah, R rent atau sewa, I interest atau bunga, P sama dengan profit atau laba. Metode perhitungan pendapatan nasional, pendekatan pengeluaran. Pengeluaran jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran RTK, RTP, RTG, dan RTLN. Di sini ada rumusnya yaitu Y sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangi M. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, C consumption atau konsumsi, G sama dengan government expenditure atau pengeluaran pemerintah, I sama dengan investment atau investasi, X sama dengan export atau ekspor, dan M sama dengan import. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita dan pembangunan ekonomi. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Di sini ada cara menghitung pendapatan per kapita, IP, C sama dengan GNP atau POP, GNP atau Gross National Product, POP atau jumlah penduduk.